Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana yang akan kami sajikan di sini teman-teman ya, yaitu terkait dengan posisi kurang baik ya bagi pelamar P3 formasi guru kelas ya, peluang lulus P3 sekolah induk, yang mana kalau kita lihat formasi guru kelas di instansi itu 30-an dan pelamar yang lolos seleksi administrasi itu lebih banyak lagi, yaitu 119 untuk formasi guru kelas SD. Kenapa admin hanya membahas guru kelas SD? Karena ini adalah salah satu pertanyaan yang kami kembangkan menjadi konten dari subscriber di channel ini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwasanya untuk P3K Guru ya, hari ini ya itu menjadi penentu apakah teman-teman P1, P2, P3 ya, P4 itu bisa ikut di pelaksanaan seleksi kompetensi mulai tanggal 10 November teman-teman ya sampai tanggal 4 Desember 2023. Yang mana kita sementara berada di fase ini, fase masa sangga ya, mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 21 Oktober. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya ketika teman-teman TMS ya, TMS atau tidak memenuhi syarat, tetapi ternyata setelah teman-teman cek dokumennya, ternyata dokumennya itu benar semua, berarti itu adalah kesalahan dari tim verifikator, maka itu sangat bisa untuk teman-teman lakukan sanggah. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang wajib teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwa ini adalah ketentuan Sangga CASN 2023, yang mana di sini ada 7 teman-teman ya. Yang pertama, pengajuan sanggah hanya berlaku untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Yang kedua, pengajuan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Yang ketiga, pelamar hanya bisa menyanggah sebanyak 1 kali. Keempat, pelamar wajib mengajukan sanggahan atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid. Sebab apabila satu persyaratan saja tidak valid, maka pelamar tersebut akan tetap dinyatakan TMS. Seperti itu ya. Kemudian alasan sanggah yang pelamar isi harus benar teman-teman ya, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Apabila isi sanggahan yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan ya. Ini terkait dengan sanggah teman-teman, makanya betul-betul teman-teman perhatikan ke-7 item ini ya. Jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggahan selain dari sistem ini itu tidak akan diterima. Nah, inilah resmi teman-teman ketentuan sanggah CASN 2023. Baik nakes, guru ataupun teknis, silakan patuhi ke-7 ketentuan sanggah CASN 2023. Karena kalau teman-teman melanggar salah satu poin, maka teman-teman itu seperti itulah ya. Oke. Oke, kita langsung lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini adalah pertanyaan dari subscriber. Izin bertanya, saya sekolah induk P3 ya, di sekolah saya guru honorer cuman saya sendiri dari tahun 2009 sampai sekarang masih aktif. Saya P3 sekolah induk. Formasi jabatan saya ahli pertama guru kelas. Formasi yang tersedia guru kelas 30 yang mendaftar dan lolos ADM sebanyak 119. Kira-kira apakah saya berpeluang nggak admin? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus saya jawab teman-teman ya. Harus kita jawab ya. Tidak boleh tidak teman-teman ya. Oke, mantap jiwa ya. Oke. Nah, di sini admin langsung jawab saja ya. Teman-teman perlu perhatikan ya. Teman-teman perlu perhatikan, kalau kita perhatikan di sini ceritanya guru ini adalah posisi P3. Ternyata di sekolah induknya itu ada satu kebutuhan dan dia sendiri yang ada di situ.
ternyata di satu sisi jumlah formasi secara keseluruhan dari instansi itu hanya 30 untuk formasi guru kelas, sedangkan yang mendaftar dan lolos ADM itu sebanyak 119 orang. Kemungkinan itu mulai dari P1, P2, P3, P4. Kira-kira apakah saya berpeluang enggak, admin? Mohon dijawab ya. Jawabannya ya seperti itu teman-teman. Teman-teman tetap berpeluang untuk lulus menjadi ASN. Kenapa? Karena yang diprioritaskan juga adalah guru induk yang memiliki kebutuhan di sekolahnya. Tapi ceritanya ini dia adalah P3 Bapak Ibu. Dia adalah P3. Nah, kemungkinan besar itu akan ada sekitar 90-an untuk formasi guru kelas yang tidak bakalan terakomodir. Ya, 90-an orang ya. Kenapa? Karena formasi guru kelas SD itu cuma 30. Sedangkan yang lolos administrasi itu mencapai 119 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Itu akan terjadi perengkingan. Kenapa terjadi perengkingan yang sangat ketat? Karena jumlah yang mendaftar itu mencapai 119, sedangkan formasi yang tersedia itu cuma 30 aja teman-teman ya. Jadi itu sangat berbeda lah ya, itu sangat berbeda. Nah, bagaimana? Apakah P3 ini berpeluang lulus? Tetap berpeluang teman-teman ya, apalagi sekolah induk. Cuman yang teman-teman harus perhatikan dulu bahwa urutan prioritas itu mulai dari P1, sudah itu P2, P3 maupun pelamar umum. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang wajib teman-teman pahami. Nah, jadi intinya nanti untuk P3 ini itu tetap akan di ranking, tapi setelah penempatan P1, berapa formasi yang tersisa itulah nantinya yang dilamar oleh P2 dan P3. Nah, apakah P1 sekolah induk ini dijamin lulus? Admin tidak berani mengatakan dijamin lulus, tapi kita katakan saja persentase kelulusannya itu tidak terlalu tinggi. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena jumlah pelamar yang lolos administrasi untuk formasi guru kelas itu sangat jauh berbeda jumlahnya yang ada di sekolah asal, yaitu cuma 30, sedangkan jumlah guru honorernya itu sebanyak 119 teman-teman ya. Sehingga saya katakan persentase kelulusan untuk formasi guru kelas SD untuk kondisi seperti ini itu kurang bagus atau kurang baik, tapi tetap punya peluang untuk eksis teman-teman ya. Seperti itu kira-kira, itu yang wajib teman-teman pahami ya. Oke. Nah, ini ya pernyataan dari Bu Hasna di status WA, boleh mengatakan intinya diutamakan yang punya induk. Nah, jadi baik P1, P2, P3, P4 itu tetap diutamakan yang punya induk, punya sekolah induk, kemudian sekolah induknya itu ada kebutuhan. Nah, itu yang dikatakan ya, itu yang diinginkan sebenarnya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, solusinya ada di sini. Solusinya ada di sini. Itu kan P3 tadi, itu kan yang P3 tadi itu kan ada satu kebutuhan ya, ada satu kebutuhan. Sedangkan pelamar untuk formasi guru kelas itu mencapai 119, jumlah formasi cuma 30. Sehingga saya mengatakan posisi atau kondisi ini itu tidak terlalu bagus teman-teman ya, karena jumlah pelamar itu lebih banyak daripada jumlah formasi. Sehingga saya berani mengatakan persentase kelulusannya itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu bagus ya kalau kondisi seperti ini teman-teman ya. Tapi ingat ya, salah satu solusinya nanti, kalaupun misalkan Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan penempatan di sekolah induk, itu nanti Dinas Pendidikan bersama BKPSDM ya, pemerintah daerah, itu melakukan distribusi penempatan teman-teman, yaitu pemerataan guru. Jadi tidak ada lagi istilah relokasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena formasi seluruhnya untuk Kabupaten Nrekang itu dipegang oleh kapten teman-teman ya, seperti itu. Bukan ya, itu formasi seluruh Dinas Pendidikan ya. Itu untuk dari dipegang oleh Pemda ya. Jadi intinya di sekolah itu sudah tidak ada formasi, yang ada itu kebutuhan. Nah, nanti itu disesuaikan. Oh, itu diberikan, kebetulan ada guru induknya. Nah, itulah yang diangkat. Kenapa? Karena guru induk itu memang ada keistimewaannya juga sih teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, lanjut. Nah, seperti ini mekanismenya, ini kita sudah bahas berulang-ulang ya. Itu ada penempatan dulu ya teman-teman ya, ada penempatan. Ini kasus yang tadi kita belum bisa memprediksi 100% karena kita tidak tahu apakah dia P1 secara keseluruhan yang 3 orang, P2 atau P3. Nah, ini kan
penempatan guru lulus PG 2021. Kebetulan ada formasi yang tersisa. Nah, formasi yang tersisa inilah nantinya yang akan diperebutkan lagi melalui seleksi CAT untuk P2, P3 dan pelamar umum. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.